Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang cukup menyedihkan. Dia seorang anak yatim dan hanya tinggal berdua saja dengan ibunya yang sedang sakit, sehingga membuat dia harus berhenti sekolah karena harus merawat ibunya dan tidak ada biaya untuk sekolah. Ibu, aku ingin sekali menjadi dokter nanti. Kalau aku jadi dokter, aku bisa menyembuhkan ibu dan menolong orang-orang miskin yang sakit tanpa perlu bayar. Sungguh mulia cita-citamu, Nak. Tapi maafkan ibu ya, belum bisa membantu mewujudkan cita-citamu. Kondisi ibu sakit-sakitan begini dan kita sudah tidak punya ayah. Jadi keadaan ekonomi kita sangat terbatas untuk menyekolahkanmu. Ibu tidak boleh minta maaf. Yang penting kita berdoa terus ya, Bu. Semoga ibu diberikan kesembuhan dan cita-citaku bisa terwujud. Amin. Amin. Hei, kamu Nak, tolong siapkan teman-temanmu. Siap, Pak. Teman-teman, rapatkan barisan. Siap, gerak. Periksa kerapian. Masuk kelas dengan tertib. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Kita awali dengan saling berkenalan dulu, karena kalian berasal dari berbagai daerah. Coba mulai dari kamu, ya. Beta, Pak. Perkenalkan, beta pun nama Glenn. Asal dari Ambon, Bapak. Bagus. Kalau kamu? Ngapunten, perkenalkan nama saya Tarjo, Pak. Saya orang Jawa asli. Lalu kamu? Kenalkan, aku Citarus dari Medan. Bapakku juragan angkot. Kalau kalian mau jalan-jalan, bisalah sekali-kali naik angkot bapakku. Gratis. Sudah. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Baria, Pak. Saya asli dari Madura, tak iye. Bapak saya juga juragan. Wah, juragan apa? Sate, Pak. Enak sekali sate buatan bapak saya. Oke, lain kali Bapak boleh coba ya satenya. Boleh. Nanti saya bilang sama bapak saya, biar dibawakan sekalian sak rombong-rombongnya ke sekolah. Waduh, ya nggak usah bawa rombongnya juga lah. Lantas kamu? Perkenalkan, abdi teh namina Ai. Asli dari Sunda atau Pak Nuhun. Lalu kamu yang terakhir? Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Nyoman. Tiang berasal dari Bali. Matur suksma. Baiklah, pelajaran hari ini kita mulai dengan peribahasa. Coba lanjutkan peribahasa ini. Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya siapa yang bisa? Beta bisa, Pak. Coba Glenn. Setinggi-tingginya bangun terbang, akhirnya jadi kecap juga. Aduh, ngaco kamu. Yang benar, setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya kekubangan juga. Ada yang tahu artinya? Abdi, Pak. Oke, Ayi. Artinya teh sejauh-jauhnya orang merantau. Akhirnya teh pasti pulang ke kampung halaman juga. Betul, pintar kamu Ayi. Selanjutnya kita belajar sejarah. Siapa yang tahu kapan terjadinya perang Padri? Saya tahu, Pak. Oke, kamu Tarjo. Kalau kata mbah saya, perang Padri terjadi setelah maghrib, Pak. Aduh, salah besar. Ada yang tahu jawaban yang benar? Saya, Pak. Ya, kamu Nyaman. Setahu Tiang, Perang Padri terjadi pada tahun 1803 sampai 1838 dan dipimpin oleh Imam Ghazali. Tahunnya sudah betul, tapi pimpinannya salah. Ada yang tahu siapa pemimpin sebenarnya? Saya tahu, Pak. Dipimpin oleh Imam Ais Arifin. Tambah ngaco kamu. Yang benar dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol.
Dan beliau adalah salah satu pahlawan nasional kita. Kalian harus lebih banyak belajar lagi anak-anak. Pak Guru, maaf. Tiang lihat dari tadi ada seorang anak dan ibunya memperhatikan kita belajar dari luar. Kasihan sekali. Sepertinya anak itu sangat ingin sekolah. Kemarilah nak, siapa namamu? Saya Zahra, Pak. Kamu tidak sekolah? Tidak, Pak. Kami tidak punya biaya. Zahra, nama yang bagus. Mari ikutlah masuk ke kelas. Tidak, Pak. Saya malu. Saya tidak bisa bayar uang sekolah. Tenang Zahra, kamu tidak usah malu atau takut karena sekolah di sini gratis. Pergilah nak, tidak usah malu menuntut ilmu setinggi mungkin. Sekolah memang tidak bisa menjamin hidupmu akan sukses. Tapi dengan sekolah, peluangmu untuk menjadi sukses dan meraih cita-cita akan terbuka jauh lebih besar. Semoga Allah mengabulkan doamu. Amin. Terima kasih Ibu sudah mendoakanku dan selalu menjagaku. Aku sayang Ibu. Pak Guru, saya mau sekolah. Anak pintar. Anak-anak, kenalkan ini namanya Zahra. Mulai hari ini Zahra akan ikut belajar bersama kalian. Zahra, mari duduk dekat aku. Terima kasih teman-teman. Karena besok hari libur, mari kita tutup hari ini dengan kegiatan yang menyenangkan. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu selama ini. Dengar tak kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Ajak daripada gigi lo kayak kelinci. Kecil yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau tadi kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kita berikan tepuk tangan.